Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada para murid-muridku karena sampai saat ini kalian masih tetap semangat dan tetap berpikir secara kreatif dan inovatif pastinya. Oke. Walaupun kita sudah melaksanakan PTM terbatas setengah-setengah dan kalian baru seminggu sekali, setidaknya ini adalah pembelajaran kalian untuk menuju new normal. Oke. Eh, Kemarin kita sudah masuk ke eh, logika dan algoritma, lalu kita sudah belajar Microsoft Office, kita sudah 2 kali kita belajar praktek, ya kan. Dan kalian sudah melaksanakan tugasnya juga. Nah, sekarang kita masuk ke Petaminda. Nah, sekarang banyak yang bertanya Petaminda itu apa gitu kan. Yuk kita bahas apa itu Petaminda. Apa itu Petaminda? Petaminda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Seorang ahli dan penulis produktif di bidang psikologi, kreativitas, dan pengembangan diri, tetapi aslinya metode ini diciptakan oleh Gelb. Petaminda atau biasa disebut peta konsep atau mind mapping. Nah, ya. Jadi kadang-kadang yuk kita mapping ya. Itu kadang-kadang itu adalah disebutnya dengan petaminda. Ini merupakan salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir. Petaminda adalah suatu skema atau ringkasan dari hasil belajar. Nah, jadi maksudnya dia itu adalah kita sebelum kita melakukan sesuatu itu kita konsep dulu gitu. Kita konsep, kita mapping dulu, kita mau ngapain aja gitu. Misalkan nih, saya mau berangkat ke sekolah, kita mapping apa yang harus disiapin, mulai dari baju, mulai dari peralatannya, mulai dari sepatu gitu kan. Terus apa buku-buku mata pelajaran apa yang harus kita siapkan gitu. Lalu kita mau berangkat ke sana naik apa gitu. Nah, itu harus kita mapping, kita persiapkan, kita map ya. Lalu agar apa? Agar kita menuju ke sekolah itu sampai dengan tujuan dan tidak ada kendala. Seperti itu tujuannya. Oke, kita lanjut. Manfaat Petaminda. Nah, tadi satu, membantu seorang untuk dapat merencanakan dan berkomunikasi. Tadi yang saya bilang, rencana dan mengkomunikasikan, membuat kamu lebih kreatif. Nah, kreatif tuh maksudnya gini. Kalau misalkan nih, kamu naik motor ternyata motornya mogok. Nah, kamu ada plan kedua. Plan keduanya naik angkot. Plan ketiganya jalan kaki atau naik sepeda atau lari gitu kan. Jadi kita punya plan mapping gitu, mappingnya ada. Jadi begitu ada masalah kita sudah punya ide-ide yang lain gitu. Otak kita kreatif berpikir gitu loh. Nah, yang ketiga, membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Nah, tadi yang saya bilang, kalau ada masalah langsung ketemu karena udah ada apa? Udah ada mappingnya gitu loh. Membantu kamu untuk lebih fokus dalam menyelesaikan sebuah masalah, itu udah pasti. Memudahkan kamu dalam menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran kamu. Oke. Membantu kamu untuk lebih mudah mengingat yang uh, telah dipelajari ya, membantu kamu untuk dapat belajar lebih cepat, efisien serta melatih gambar keseluruhan, mampu mengefisiensi waktu dalam mempelajari sebuah informasi. Jadi gini, kadang kan kita kalau ketemu masalah nih, begitu berangkat kita naik motor Vespa, misalnya motor tua gitu kan, begitu disela, wah bingung kita kan, aduh nih kalau nggak ada motor ini kita nggak bisa jalan gitu. Karena itu apa, itu nggak punya plan, nggak punya planning, nggak punya mapping gitu kan, kita nggak punya rencana gitu. Tapi kalau kita udah punya rencana, oh iya ini motor tua nih kadang-kadang suka mogok, oh berarti saya rencananya nanti kalau misalnya ini mogok berarti saya harus apa, naik angkot atau naik sepeda atau lari gitu kan. Nah, jadi itu harus dipersiapkan dari awal. Oh, berarti saya harus bangunnya apa? Bangunnya harus pagi seperti itu. Oke. Next, kegunaan dari Petaminda, memberikan pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Nah, itu udah pasti ya. Merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, tadi yang saya bilang,
Jadi kita kalau kita apa? Kalau kita merencanakan sesuatu itu ya pasti keluarlah ide-ide yang cemerlang. Apalagi kita memikirkannya itu nggak hanya sendiri gitu. Misalkan contoh ya, kita mau jalan-jalan ke Jogja gitu kan. Kita mau jalan-jalan ke Jogja. Itu kita kerencanain dulu nih, kita mapping tuh. Wah, ini mau naik apa nih? Nah, nanti plan pertamanya kita naik mobil atau kita naik motor, plan keduanya. Ketiga naik kereta, keempat naik bis, kelima jalan kaki misalkan gitu kan. Atau misalnya ngeteng gitu kan, atau apa gitu kan. Jadi kita muncul ide-ide yang kreatif yang bisa mengkomunikasikan sampai ke tujuan itu dengan waktu yang cepat, jadi tidak berpikir gitu. Jadi kita begitu kita menemukan suatu masalah, kita sudah ada apa, jalan keluarnya, seperti itu. Oke, next, jenis-jenis peta minda. Oke, nah di sini ada circle map atau peta bulatan, ada bubble map, peta buih, double bubble map, peta buih berganda, tree map itu peta pohon, gambarnya kayak pohon gitu, brass map, peta dakap, flow map, peta alir, multi flow map, peta berbagai alir, bridge map, peta titik. Nah, jadi ini semua bisa kalian buat. Nah, macam-macam ini seperti apa? Pasti kalau kalian yang nggak asing adalah peta pohon, dia gambarnya kayak pohon gitu kan. Nah, kalau yang lainnya ya nanti kalian pelajari satu-satu. Oke? Next, langkah-langkah membuat peta minda. Yang pertama, kita tentuin dulu subjeknya apa. Yang tadi yang saya bilang, misalkan subjeknya adalah sekolah gitu kan, sekolah, buat cabang utamanya. Nah, di sekolah tuh apa ada apa, misalkan contoh ada ruangan gitu kan, ada ruangan, terus ada apa lagi, misalkan ada guru gitu kan, terus ada apa lagi di sekolah. Nah, itu buat percabangannya. Lalu setelah itu bikin, kembangkan cabang-cabang utamanya. Tadi kayak tadi ruangan, di bawah ruangan tadi cabang utamanya kan adalah ruangan. Nah, habis itu ada apa? Ada ruangan kelas, ada ruangan UKS, ada ruangan kepala sekolah, ada ruangan TU. Nah, itu namanya cabang-cabang dari cabang-cabang utama gitu loh. Nah, sama dengan halnya eh yang kedua tadi apa? Habis ada kelas, ada guru. Nah, guru tadi ada namanya. Misalkan si Trianto Panji. Nah, guru apa dia? Fisika. Si Bu Halimah guru apa gitu loh. Jadi disitulah kalian membuat cabang-cabang dari cabang utama. Oke, kita next. Ini adalah contoh dari petaminda. Ini kayak akar nih ya. Nih kita dia dia subjek utamanya itu surat. Subjek utamanya surat, lalu dia buka, di sini ada pembuka, ada tujuan, ada detail, ada penutup. Nah, lalu di pembuka ini dia buka lagi nih. Ada dua, ada formal, ada informal. Maksudnya surat pembuka itu ada formal, ada informal. Lalu di formal ada lagi dia di sini. Ada yang terhormat, Bapak, Ibu, ada tuan, nyonya. Nah, terus di informal ada dear, ada langsung ke nama gitu loh. Nah, surat ada lagi di bawahnya. Ini kan utama nih, tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk meminta, mengeluh, menjelaskan, menggambarkan, atau untuk anggaran, meminta anggaran dana gitu kan, bisa meminta ya, untuk meminta boleh. Udah ada nih meminta, untuk meminta. Nah, detail kapan, mengapa, apa, tepat, siapa gitu. Nah, penutupnya informalnya adalah misalkan di bawahnya bisa salam hangat, bisa kalau sama pacar bisa love love ya kan. Nah, kalau di formal itu ada hormat, salam hormat, terima kasih gitu kan. Ya, itu adalah kalau formal seperti itu. Jadi ini menjelaskan bahwa surat itu ada apa saja di dalamnya dan bagaimana saja untuk pencabangannya seperti itu. Oke, saya Bapak rasa cukup jelas dan kalian harusnya bisa mengerti dengan baik apa itu fungsi dari
mengapa kita harus membuat peta minda dan apa fungsinya dan bagaimana pengaplikasiannya. Oke? Jangan lupa sebelum kalian melakukan tugas hari ini, kalian cek dulu tugas-tugas sebelumnya kalian sudah mengerjakan atau belum. Jika sudah, jangan lupa setelah kalian nonton, setelah kalian catat materinya, kalian like dan komen yang berhubungan dengan materi hari ini. Oke, terima kasih, tetap semangat. Salam buat orang tua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.